Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam bagi penonton eh, yang sedang menonton video ini. Jadi di sini saya akan coba melakukan resume singkat terhadap diri saya em, dalam 7 menit. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hidayat Taufikur Ahmad atau biasa dipanggil Dayat. Saya adalah seorang mahasiswa S1 jurusan Informatika di Telkom University, dan sekarang saya semester transisi dari semester 6 ke semester 7. Nah, saya adalah orang yang memiliki ketertarikan di teknologi secara umum, dan untuk web dev sendiri saya memiliki ketertarikan khususnya di bidang backend. Jadi saya mendalami bidang backend sejauh ini. Nah, selanjutnya apa alasan saya? Apa motivasi saya mengikuti internship DDB ini? Well, Um, saya baru mulai explore dan mendalami bidang web dev, khususnya backend itu pada awal perkuliahan. Jadi sepanjang fase saya mulai belajar web dev, saya mulai belajar backend sampai sekarang itu, saya rasa saya belum um, memiliki memiliki experience nyata di industri. Saya pikir dengan mengikuti internship di DDB ini, saya dapat mendapatkan pengalaman, saya mendapat validate skill, saya dapat synchronize terhadap skill yang saya punya sekarang dengan skill yang dibutuhkan industri seperti apa, best practices yang digunakan di industri seperti apa, dan juga menyerap ilmu-ilmu dari peers atau dari leads, atau dari trainer yang ada di tempat kerjanya nanti. Nah, saya juga ingin mempersiapkan diri saya pribadi untuk um, lanjut ke jenjang berikutnya, itu setelah saya lulus kuliah ya. Harapannya saya dapat memiliki pengalaman dan bekal yang cukup untuk melakukan dan berkecimpung di industri nanti seperti itu. Kesibukan. Well, karena sekarang lagi masa liburan, jadi kesibukan saya tidak ada yang bersangkutan dengan tugas kuliah ataupun mungkin pelajaran kuliah. Tapi tetap ada untuk masalah perkuliahan, tetap ada, yaitu untuk mempersiapkan diri melanjut ke memasuki semester 7, seperti contohnya memilih mata kuliah apa yang ingin diambil, atau mungkin memilih topik TA-nya seperti apa. Selain itu, sekarang saya lagi menjalani program Nurturing Talent dari DBT, dan sudah memasuki fase akhir, yaitu capstone project ya. Dan memang mainly kesibukan saya adalah mengerjakan capstone project itu. Selain itu juga saya ada mengurus suatu organisasi mahasiswa di Telkom University, yang mana ya organisasi tersebut memang memiliki fokus di bidang teknologi. Selanjutnya, project yang menarik. Well, satu project yang menurut saya menarik dan paling berkesan bagi diri saya sendiri adalah project ketika saya melakukan atau dalam masa probation untuk memasuki organisasi yang saya urus sekarang ini. Nah, pada saat itu saya baru tahun pertama perkuliahan, saya belum nge-explore banyak terhadap teknologi-teknologi seperti web dev dan lain-lain. Saya baru tahu sebatas surface-nya aja, web dev itu apa, backend itu apa, front end itu apa, dan pada saat mengerjakan project itu saya mendapatkan banyak insight. Apa back end itu sebenarnya, apa yang kita lakukan di back end, dan bagaimana untuk mengkomunikasikan back end dengan front end seperti itu saya dapatkan semua ketika saya menjalani masa probation itu, saat saya mengerjakan project itu. Situ juga saya mendapatkan experience dan juga mendapatkan koneksi dengan teman-teman tim saya. Di situ kami belajar terkait bidang masing-masing. Saya mengerjakan back end bersama satu partner saya, ada teman saya mengerjakan front end, dan juga ada sebagai business analyst. Di situ kami berusaha untuk bekerja sama untuk mengerjakan project ini dan actually pitch the project untuk
kita bisa lulus masa probation itu. Itu adalah project yang menurut saya paling berkesan dan paling menarik bagi diri saya sendiri sejauh ini. Projectnya sendiri namanya Fix It. Fix It itu adalah sebuah aplikasi mobile yang menghubungkan antara user dengan penyedia layanan, penyedia jasa. Jasa yang dimaksud itu adalah jasa-jasa tukang ya, mainly. Hence the name Fix It. Ya. Lalu terakhir, tools. Di sini saya berasumsi tools yang dimaksud adalah tools yang saya gunakan mainly untuk proses development. Saya sendiri untuk text editor, saya sering menggunakan Visual Studio Code dan juga NeoVim. Lalu saya lebih suka untuk melakukan proses development di Linux environment. Jadi saya ada dual boot, Linux dan juga Windows. Walaupun saya ada Windows ya, dan sekarang karena kebutuhan project itu saya berkutat di Windows, itu saya tetap ada install WSL. Jadi all of the projects, all of the stuffs that I've been doing related to development itu saya lakuin di WSL ya, seperti itu. Lalu saya pakai Postman saya gunakan untuk ngetes endpoint, tentunya untuk backend, untuk cek endpointnya bisa bekerja atau tidak. Lalu untuk database saya paling sering menggunakan MongoDB, baik itu lokal atau cloud melalui MongoDB Atlas. Lalu saya juga menggunakan IntelliJ Data Grid. Itu saya gunakan untuk mengumpulkan semua database yang saya connect. Jadi saya menggunakan aplikasi itu untuk koneksi ke semua database yang saya punya, semua collection MongoDB atau table MySQL atau Postgres, sehingga itu saya bisa lebih mudah untuk memonitor, memanipulasi data, mendefinisikan data di dalam satu aplikasi. Itu juga memudahkan sekali untuk misalnya saya coba untuk melakukan posting file, lalu saya cek apakah sudah masuk ke dalam database atau belum, seperti itu. Dan untuk deploy saya sering mendeploy di VPS. Saya ada VPS di DigitalOcean. Lalu saya seringnya menggunakan web servernya tuh Nginx. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.